itu lumpen proletariat? Lumpen proletariat adalah sebuah istilah yang awalnya dicetuskan oleh Karl Marx. Lumpen proletariat merupakan lapisan kelas pekerja yang tidak memiliki kesadaran golongan, maka dari itu tidak lagi berguna untuk perjuangan revolusioner, tidak lagi memproduksi yang bermanfaat secara sosial, bahkan menjadi penghalang perwujudan masyarakat tanpa kelas. Bagaimana sih posisi lumpen proletariat dalam sebuah negara? Marx menyebutkan bahwa lumpen adalah suatu kelas berbahaya, sampah masyarakat yang terpinggirkan hingga masyarakat kelas bawah, dan secara kasar dapat diartikan sebagai orang miskin di kota maupun di desa. Lumpen proletariat adalah kaum yang tidak masuk ke dalam kategori proletar maupun borjuis. Karena ketidakjelasan status mereka di dalam masyarakat, maka dapat membuat keberadaan digunakan oleh politisi reaksioner maupun gerakan revolusioner untuk memproses pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam sebuah negara. Dengan posisi mereka yang sangat dilematis, dengan di satu sisi menginginkan kesetaraan dan perubahan nasib, namun di satu sisi lain mereka tidak memiliki pekerjaan yang membuat posisi tawar mereka semakin tinggi. Lumpen proletariat dan pembangunan negara. Lumpen proletariat cenderung dianggap sebagai indikator tingginya sebuah kemiskinan di sebuah negara. Lumpen proletariat sering dianggap sebagai indikator lambatnya pembangunan di sebuah negara. Pembangunan selalu diukur dari kesejahteraan rakyatnya. Nominalnya, kelas sosial menengah dan ke atas, dan cenderung menafsirkan peran kelas sosial menengah ke bawah, termasuk masyarakat yang tidak memiliki kelas, atau disebut dengan lumpen proletariat. Jadi, dalam sebuah negara, lumpen proletariat menjadi masyarakat aib untuk pembangunan sebuah negara. Ada pula ciri-ciri dari lumpen proletariat, yaitu tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, berposisi sebagai parasit sosial, orang yang dibuang dari industri, dan tidak memiliki kelas sosial. Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar namun tingkat perekonomiannya masih lemah. Setiap tahun jumlah penduduk Indonesia akan terus bertambah. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah 237,6 juta jiwa, menurut BPS 2010. Masalah ekonomi dan ledakan penduduk merupakan suatu hal yang wajar yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di perkotaan dan daerah pedesaan. Persiapan yang perlu dipersiapkan oleh pengemis tunanetra adalah dengan memakai pakaian yang usang dan sudah tidak layak pakai, sehingga membuat orang merasa kasihan. Kemudian pengemis tunanetra tersebut menunggu sampai pendamping pengemis tunanetra tersebut menjemputnya. Pengemis tunanetra memulai aktivitasnya pada pukul 9 pagi hingga 17.30 sore yang dilakukan pada hari kerja yang dianggap aman oleh pengemis dari serangan Satpol PP. Nah, jadi pendapatan harian pengemis tunanetra itu bervariasi atau tidak menentu. Berdasarkan wawancara di lapangan dari referensi jurnal yang saya gunakan, pendapatan harian pengemis buta berkisar antara 40.000 hingga 70.000. Penghasilan pengemis tunanetra tidak tetap setiap harinya. Ketika uang sudah terkumpul pada sore hari, rekan pengemis tersebut membagi penghasilan pengemis tunanetra tersebut menjadi 2. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengemis tunanetra mempunyai strategi untuk bertahan hidup dan memenuhi kehidupannya sehari-hari, yaitu dengan mengoptimalkan potensi keluarga, meminimalkan pengeluaran, dan menggunakan jaring pengaman. Di antara ketiga strategi coping yang dapat digunakan oleh pengemis tunanetra dalam memenuhi kehidupan hidupnya, strategi aktif dan pasif merupakan strategi yang paling banyak digunakan. Karena strategi aktif berupa optimalisasi potensi anggota keluarga dapat membantu meningkatkan pendapatan penyandang tunanetra untuk keluarga pengemis, serta strategi pasif meminimalkan biaya kebutuhan. Selain itu, alasan pengemis tunanetra untuk menjadi pengemis yaitu yang pertama, latar belakang keuangan yang rendah, kedua, tidak adanya lapangan kerja yang bisa menampung pengemis tunanetra
Dan ketiga, ada rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan menjadi hambatan untuk mendapatkan pekerjaan lain yang lebih layak. Ketidakberdayaan finansial, pendidikan jasmani, dan rendahnya yang membuat pengemis tunanetra mendapatkan uang untuk kehidupannya yang sehari-hari. Jadi ada pula keterkaitan pengemis tunanetra dengan lumpen proletariat karena pengemis tunanetra merupakan kaum yang terpinggirkan. Serta dalam buku Marx yang berjudul A Critique of the German Biology tertulis bahwa lumpen proletariat tidak memiliki kekuasaan dan tidak terorganisir termasuk di dalamnya gelandangan dan para pengemis. Berdasarkan kesimpulan, terlihat bahwa mengemis yang dilakukan oleh pengemis tunanetra merupakan salah satu pilihan yang bisa dilakukan, karena tidak ada pekerjaan bertahan hidup yang dapat menampung para pengemis penyandang disabilitas fisik dan kemampuan yang rendah. Oleh karena itu, pihak yang memperhatikan hal-hal ini hendaknya lebih memperhatikan nasib masyarakat miskin khawatir seperti pengemis tunanetra. Pengemis tunanetra digolongkan menjadi satu kelompok miskin negara Indonesia dengan harus menafkahi masyarakat miskin berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Negara dan konstitusi peduli terhadap anak-anak miskin dan terlantar pada tahun 1945 juga diatur dalam keadilan sosial yang berarti rakyat miskin mereka juga berhak atas kehidupan yang lebih baik dari komunitas lain, dan masyarakat juga didorong untuk memberi bantuan yang tepat